Oke, baiklah. Kita di sini akan mencoba melakukan konfigurasi dua router di mana setiap port ya sudah dan akan terhubung dengan beberapa perangkat. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah dengan melakukan instalasi breaker ya. Kemudian nanti menginstalasi server, kita gunakan Linux, bisa Debian atau Ubuntu. Kemudian nanti ada Windows ya. Windows bisa kita gunakan Windows 7. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan instalasi breaker dan Windows-nya. Oke. Di sini kita coba install di laptop penguji ya. Kita delete aja dulu. Kita tambahkan node baru Windows, kita gunakan Windows 7 saja. Ini nanti kita beri nama laptop ya penguji. Ini kita lakukan di sisi atau praktek secara virtual, tetapi bisa diemulatorkan gitu ya. Kita ganti dulu di sini. Coba isi ya. Desktop kali desktop. Oke, kita ambil sini laptop Windows-nya kita berikan 1 GB aja. Kalau Windows XP udah Windows 7 2 GB aja. Kita kasih 2 core ya. Oke. Letakkan di sini. Ini bisa kita letakkan di mana saja tapi posisinya di sini ya. Ini kita pinjam nanti untuk melakukan setting config router MikroTik menggunakan Winbox. Nah, kita install dulu laptop pengujinya ya. Kita jalankan. Kemudian kita double klik atau klik 2 kali. Oke. Ini bisa dilakukan, latihan konfigurasi ini bisa dilakukan secara online jika servernya di online kan. Kebetulan ini sudah saya online kan ya. Jadi saya bisa melakukan config dan siswa juga bisa praktek di rumah atau di sekolah. Jadi kita install dulu dari awal, kita install dulu laptop pengujinya. Seperti biasa kita gunakan Windows 7. Oke, untuk time-nya kita pilih Indonesia. Next. Install. Untuk praktek nyatanya, artinya siswa akan melakukan instalasi komputer Windows atau dia membawa laptop atau disediakan laptop. Kemudian nanti di sisi sebelah router 1 ya, siswa akan menginstal breaker karena kita akan mencoba melakukan panggilan menggunakan IP phone dari router 1 ke router 2 yang nanti kalau dinyatanya tersedia IP phone-nya. Oke, kita lanjut. Ini diklik aja. Next.
custom. Nah, kalau menginstal Windows di aplikasi VNet ini, kita harus pilih load driver, kemudian berikutnya kita klik yang B ya. Kita cari penyimpanan, kemudian klik yang di bawahnya yang 2000 berapa ini, 2003 R2. Kita menggunakan Windows 7 32 bit ya, berarti kita pilih yang X86, kemudian kita klik next karena kita menggunakan virtual, tapi ini bisa diemulatorkan juga gitu ya. Nah, jadi kalau sambil menunggu ini diinstal, kita perbesar aja biar dari sini ya. Oke, jadi konfigurasi ini router 1 ini akan mendapatkan asupan internet dari Mikrotik LHG5 ya, yang dia dapat dari point to point ke sebelahnya. Nah, dengan IP yang dapat itu antara, karena kita menggunakan network ya, ini networknya /24, berarti nanti di sini bisa disetting router 1-nya, kita setting pada ETH1 mungkin menggunakan manual ataupun DHCP client, itu nanti kita lakukan. Nah, yang ETH2-nya ya, ETH2-nya akan terhubung ke router sebelahnya pada router 2. Nah, pada router 1 ini nanti yang ETH3 akan terhubung ke breaker. Kemudian ETH4-nya akan terhubung ke VoIP ya, maksudnya ke IP phone ya. Itu kita beri nama user 1 karena nyatanya nanti seperti itu praktiknya. Tapi di dalam virtual kita nanti bisa melakukan setting atau install breakernya, install servernya, dan install Windows-nya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Kita install Windows-nya, kita gunakan seluruh hard disk-nya yaitu 20 GB, saya rasa cukup kalau untuk Windows ya. Sambil menunggu ini kita kembali ke tab sebelahnya untuk menjelaskan yang ini lagi. Nah, kemudian pada ETH5 kita akan koneksikan ke IP kamera. Ya. Nah, itu dilakukan di area router 1. Nah, di router 2 nanti ada, oke, ini belum kita tarik kabelnya ya, kita tarik dulu. Oke, ini aja. Nah, di router 2 yang mana server Debian ini ya, itu akan terhubung ke Ether 1 aja ya, enggak ke Ether 3 aja ya, kita hubungkan ke Ether 3. Nah, nanti IP Ether 3 ini kita menggunakan IP 172.116 ya. Jadi kita sambil menunggu ini ya, kita edit dulu. Besar hurufnya 14. Labelnya kita berikan networknya saja 172.16. Ya. X ini nggak usah 20 ya, 20.0 ya. Dengan /29. Oke. Nah, jadi di router 2 pada port atau ETH3 itu akan terhubung ke server, di mana server ini akan
diinstal aplikasi DNS web dan mail server. Tergantung nanti permintaan dari pengujinya. Apa bisa diakses DNS-nya atau bisa diakses mail servernya. Nah, di sini kita berikan berapa ini besarnya. Oke, biar besar biar kelihatan. Di sini nanti IP-nya yaitu 172.16.20.0/9 ya, ini networknya yang kita berikan. Nah, kemudian pada Ether 4 itu akan terhubung IP pon, yang mana IP pon nanti ini bisa saling terhubung dengan IP pon user 1 dan bisa juga memanggil ke laptop penguji dan pon atau handphone penguji. Jadi nanti ada dua cara menguji layanan atau settingan ini, yaitu di mana masing-masing penguji akan login dari hotspot yang dibangun dari router 2 ini ya. Nanti router 2 nyatanya routernya yang kita gunakan yang ini. Kita menggunakan RB951 ya. Nah, di sini nanti apa namanya wirelessnya, WLAN-nya akan kita aktifkan dan akan kita set atau kita bangun hotspot nanti dengan nama SSID-nya itu nama peserta semua dengan IP yang sudah diberikan. Jadi penguji nanti akan login ke hotspot tersebut. Nanti user dan passwordnya diberikan ya. Kemudian di dalam laptop penguji nanti kita instalkan aplikasi swiper agar laptop penguji bisa terhubung ke atau menelpon ke iPhone user 2 dan iPhone user 1 dan sebaliknya atau saling terhubung gitu. Jadi laptop penguji bisa terhubung atau menghubungi user 1 dan iPhone user 1 juga bisa menghubungi yang sebaliknya. Nah, kemudian pengujian kedua di mana nanti penguji menggunakan smartphone atau handphone untuk melakukan koneksi ke router 2 melalui SSID nama peserta. Nanti hotspotnya, usernya nanti passwordnya 4 ya, hotspotnya user, passwordnya 4. Nanti juga ada diinstalkan swiper ya, diinstalkan swiper agar nanti bisa uji coba antara handphone ke laptop, kemudian laptop ke IP phone ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya laptop penguji dan handphone penguji ini juga harus bisa mengakses web server atau DNS server atau mail server dan bisa saling melakukan koneksi. Nah, di sini memang perlu keterampilan untuk melakukan config pada perangkat tersebut. Oke, sekarang kita kembali ke Windows tadi, belum selesai ya. Jadi kita tunggu ini diinstal. Nah, sambil menunggu Windows kita install, kita coba install breakernya ya. Jadi di sini breakernya sudah kita berikan nama ya. Kita install, kita jalankan, klik tombol play ini. Oke, statusnya sudah start ya di sini. Oke, kita double klik. Oke, ini tampil di sini. Nah, sambil menunggu laptop penguji selesai, kita install breakernya ya. Jadi sekarang ini sebenarnya kita menginstal yang ini. Oke, kita tampil di tab berikutnya. Di breaker kita menginstalnya, kita menggunakan praktek ini kita menggunakan breaker 1.4 ya. Di praktek nyatanya juga seperti itu. Di praktek simulatornya juga, di simulasinya di sini kita gunakan breaker 1.4. Oke, pilih yang nomor 1 di enter. Kita tunggu. Menginstal breaker tidak terlalu lama sih sebenarnya ya.
Yang lama itu menginstal nanti kita yang lama itu menginstal Debian. Nah, jadi untuk melakukan atau mengkonfig semua ini, yang sudah jelas kita harus melakukan instalasi di komputer PC yang satunya, ya. Kemudian kita instalkan Breaker di komputer yang satunya lagi kita instalkan Debian Server, ya. Nanti yang laptop penguji, ya, itu atau disediakan atau sudah ada atau belum, nanti tetap dinyatanya, ya, artinya dia tetap melakukan instalasi. Jadi sebenarnya ada 3 perangkat nyata yang harus diinstal. Itu jikalau perangkat pada praktek nyatanya terpenuhi. Tetapi jika tidak terpenuhi, mungkin di praktek nyata cukup menggunakan 2 komputer, ya. Nanti yang laptop mungkin menggunakan laptop sendiri atau menggunakan laptop penguji sendiri. Nanti disepakatin aja. Tapi intinya praktik nyatanya tetap melakukan perakitan, ya, karena ini pembelajaran SMK bidang TKJ. Jadi nanti diharapkan siswa mampu merakit komputer kemudian menginstal komputer tersebut dengan kebutuhan yang ada di di soal ini atau di praktek ini. Jadi menginstal Debian, kemudian menginstal VoIP, ya, kemudian mengkonfigurasi router menggunakan MikroTik, ya, kita menggunakan MikroTik, dan mampu juga membuat kabel. Jadi di sini juga siswa diminta keterampilannya membuat kabel-kabel yang dibutuhkan untuk kegiatan praktek ini. Nah, di sini pada antar router, ya, antar router dan internet, di sini soal prakteknya nanti mereka harus menggunakan fiber optik. Nanti kita berikan konverternya di sini, ya, tengah-tengah, dan juga di antar router, ya. Nanti di tengah-tengahnya kita berikan konverter. Mereka juga akan melakukan praktek menghubungkan 2 router ini menggunakan fiber optik. Kita berikan keterangan di sini. Di mana ya, biar enak kolomnya, ya. Oke. Ini kita menggunakan fiber optik, ya, biar keterampilan siswa semakin meningkat, ya. Kita gunakan fiber optik plus nanti konverternya kita berikan konverter dari konektor, ya, dari konektornya fiber ke konektornya fiber optik yang menggunakan RJ45. Oke. Jadi di sini benar-benar dihadapi pada ketangkasan. Nah, kita menggunakan fiber optik nanti yang dari router ke masing-masing perangkat di sini tetap kita gunakan kabel UTP dan RJ45 bahannya. Ini kita copy aja. Ini terhubung di sini, ya. Oke. Jadi nanti ini digunakan fiber optik. Bisa disepakati antara ini atau ini, ya. Nanti kita sepakatin saja di saat prakteknya. Tapi untuk penambahan pengetahuan kita gunakan fiber optik. Nanti ada praktek fiber optiknya untuk menghubungin antar sumber internet ke router ETH1 dan menghubungkan router 1 ke router 2. Oke. Oke, kita lanjut ke instalasinya. Apakah sudah selesai? Oke, sedang berjalan, ya. Oke, ini juga sedang berjalan 69%, kita tunggu. Oke.
Untuk Debian apa namanya, Debian server ya, saya lagi coba mendownload ya, proses mendownload ya, saya lagi proses mencari Debian ya. Oke, sambil menunggu kita kembali ke sini dulu, instalasi breakernya sambil menguji laptop pengujinya 74%. Kita tunggu. Ini kalau kita tarik seperti ini, jadi sekarang posisinya kita lagi menginstal ya, oke, lagi menginstal laptop penguji yang ini ya, mungkin nanti bisa kita pinjam untuk mengkonfigurasi router 1, router 2. Tapi di nyatanya ya, siswa juga nanti kita sarankan membawa laptop untuk melakukan config ya, untuk melakukan config di kedua di kedua router tersebut. Jadi nanti kita pinjamkan, atau intinya siswa dipinjamkan laptop untuk melakukan konfigurasi router karena akan menggunakan Winbox ya. Oke, kita lihat belum selesai, lagi proses ya. Kita tunggu konfigurasi breakernya. Ini sudah 79%. Untuk IP PON ya, IP PON di praktek nyatanya nanti kita sediakan ya, IP PON-nya di praktek nyata. Dan kemudian CCTV ya. Nah, untuk CCTV ini lab minimal handphone penguji ya bisa mengakses CCTV ya. Kita harapkan nanti penguji terhubung ke router 2 melalui SSID, kemudian akan terhubung ke router 1 dan terhubung ke IP cam. Jadi sehingga nanti kita harapkan minimal ya, kalau maksimalnya nanti laptop juga bisa. Jadi kita harapkan minimalnya phone atau handphone atau smartphone penguji bisa juga mengakses CCTV. Ini dari kelas 10 kita ajarkan siswa merakit PC, menginstal PC dengan sistem operasi yang disiapkan ya, kemudian melakukan pemasangan atau perakitan kabel, ada kabel ya, kabel fiber optik dan TV ya. Kemudian mengkonfigurasi router mikrotik. Nah, itulah kemampuan yang kita harapkan daripada siswa kita nantinya. Oke, kita lihat 85%. Oke, breakernya gimana ini? Breakernya ke atas pula dia. Kita masuk ya. Pas sudah ini breaker apa belum ya? Kita tunggu. Di Windows sudah 85% ya.
Kita tutup breakernya, kita buka lagi. Oke, udah ini ya, udah login ya. Jadi kita coba login dulu ke breaker ya. Karena laptop atau Windows belum selesai, kita coba login ke breaker dulu. Nah, untuk login ke breaker 1.4 ini, usernya oke ya. Coba kita clear, membersihkan. Oke. Nah, artinya breaker itu sudah bisa kita config ya. Sudah bisa kita config breaker dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, di sini tahap pertama ini kita akan melakukan config ya, config dasar config dasar di breaker. Yang perlu kita perhatikan bahwa breaker yang ini, server ini kalau kita klik 2 kali ya kebuka seperti ini ya. Oke. Jadi server breaker ini itu akan diberikan IP ya. Jadi diberikan IP dengan /30 ya, artinya hanya dia berdua saja, tidak ada yang lain. Oke. Nah, di sini disampaikan bahwa ini maksudnya digunakan bahwa IP ya. Maksudnya gini, ini salah. Ini kalau kita menggunakan virtual ya. Maksudnya breaker diinstal di komputer virtual, tapi kita tidak, nanti nyatanya kita menginstal breaker ini memang menggunakan virtual, tapi di praktek kita menggunakan /30 aja. Oke. Jadi kita pastikan IP-nya nanti breaker 30. Nah, X itu adalah nomor urut peserta. Kalau ini di soal digunakan untuk soal ujian praktek. Ini bisa nomor urut peserta atau nomor induk siswa itu sendiri. Oke. Jadi di sini kita berikan, kita login dulu atau kita ketik setup ya, setup. Nah, di sini kita arahkan pada network konfigurasi, lalu kita tekan enter ya. Nah, di sini kita diajukan pada dua pilihan, kita pilih device konfigurasi ya, lalu kita enter. Nah, kita atur Ethernet 0-nya ya, enter. Nah, defaultnya breaker itu IP diberikan adalah 2222. Nah, di sini kita rubah IP-nya menjadi 30. Di situ kan X, kita anggap aja NIS-nya 30 juga ya, nomor urut 30. Nah, breakernya ya, karena di sini menggunakan /30 ya, menggunakan /30 artinya hanya 2 yang bisa terhubung ya. Yang selebihnya adalah berada di posisi network dan berada di posisi broadcast-nya pada IP-nya. Jadi kalau 30 kita letakkan di breaker, berarti kita berikan IP breakernya adalah 3032. Oke, dengan net mask karena dia 30, maka subnet masknya 252. Perhitungan ini sudah dipelajari ya, semoga tidak lupa. Kita berikan default gateway. Nah, default gateway ini adalah IP-nya router pada ETH 3-nya. Jadi kita berikan 30 31. Mungkin di sini kita ganti saja ya. Kita ganti saja primary DNS-nya. Sebenarnya ini kita berikan saja dulu agar kita bisa terhubung ke internet nantinya ya. Karena di sini sudah digambarkan ya. Kalaupun nanti bisa kita ulang, kita berikan saja di sini primary DNS-nya kita gunakan yang terhubung ke
IP internet nantinya ya. Biasanya di sini menggunakan 1.1. Nah, sekunderinya ini nggak apa-apa lah kita berikan IP Google ya. Oke, klik OK ya. Nah, kemudian kita klik save atau tekan save, kemudian arahkan, tekan tombol tab, set dan keluar ya, kita tekan. Nah, kemudian kita tombol tab lagi, kita pilih keluar. Nah, ini kita clear. Kita coba restart. Apakah mau di restart? Networks. Gak ada perintahnya ya, Cak. Network tadi ya. Gak juga. Oke. Network kurang apa nih? K. Coba kita cek ya. Apakah ada itu network? Tekan tab 2 kali. Oh, pakai S ya. etc ini titik D net. Udah benar ini. Coba pakai ini. Service. Mau enggak? Oke, saya lupa. Kalau nggak mau gini aja, kita sempurnakan saja. Ya, kita reboot aja. Nah, kita kembali ke laptop penguji. Sudah ini ya, sudah hampir selesai ya menginstalasi Windows-nya. Sudah hampir selesai. Jadi ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagaimana cara menginstal Windows ya. Nanti bagaimana cara juga menginstal Void. Nanti juga bagaimana cara menginstal Debian. Debian nanti pun itu kita batasi, kita hanya bicara pada mungkin DNS ya, atau web server lah, antara dua itu yang bisa kita uji coba. Nanti kita uji coba web server ya, karena nanti DNS kita tanamkan pada router masing-masing ya, sehingga bisa diakses, komputer ini bisa mengakses web server yang menggunakan nama domain dan menggunakan IP address. Oke, tunggu. Tutup aja, kita buka ulang ya. Dianya nggak apa-apa ditutup asal jangan di stop di sini. Nah, ini kita klik lagi. Oke, tampil ya. Nah, kita klik lagi yang laptop penguji yang kita install Windows 7 tadi. Sudah tampil ya. Nah, kita kembali ke breaker. Kita selesaikan, kita login lagi dengan pangkat tertingginya. Kita tes dengan perintah ifconfig ifconfig. Oke. Oke. IP-nya sudah masuk ya, artinya IP yang kita tanam tadi sudah di sini 3032 dengan broadcast-nya 3033 ya. Kenakan nanti network-nya apa
IP networknya adalah 30.30.0 ya. Satu nanti untuk router mikrotik. Oke. Nah, di sini kita bisa uji coba koneksi internet dulu pada router ya. Oke, kita bisa double klik pada router. Ini routernya kita klik, kita play, kita jalankan. Ini menggunakan router 1 menggunakan RB750. Oke, kita jalankan routernya. Oke, router 750 start. Oke, kemudian double klik ya. Di sini double klik. Oke. Nah, RB750-nya sudah mulai start. Kita besarkan aja. Oke. Nah, di sini kita ujian dulu ya. Mungkin mikrotiknya kita reset dulu ya. Sistem set konfigurasi no default ya. Kemudian no backup aja, no backup ada nggak? Nggak ada ya. Keluar lagi. Oh nggak ada. Oke, batas itu aja. Kemudian Y, enter. Jadi ya restart ya. Jadi artinya kita sedang mengkonfigurasi router 1 ya. Kita sedang konfigurasi router 1. Kita tunggu. Oke, sudah login. Oke, kita login ya. Admin. Tidak ada password ya. Oke, kita bikin password baru. Password disesuaikan saja. Oke. Top ini udah mau selesai ya. Breaker. Oke. Jadi di sini kita sudah menginstal laptop penguji ya, menginstal breaker dan tadi kita mau mengkonfigurasi router 1. Nanti kita pastikan dulu bahwa ini bisa mendapatkan internet ya dari radio LHG kita ya. Oke. Oke. Mungkin kita cek dulu IP. Di sini saya menggunakan DHCP client ya. DHCP client, kita print dulu. Oke, artinya router mikrotik pada Ether 1-nya itu sudah terhubung internet. Coba kita lakukan ping ke Google. Oke, terhubung ya. Berarti router 1 sudah terhubung ke internet. Oke. Oke, kita lanjut ke Windows XP-nya. Sudah bisa. Kita perbesar. Nah, ini kita berikan namanya mungkin Win7 aja. Ya. Next. Ini passwordnya. Kita kasih aja petunjuknya di sini. Oke. Ini kita kita skip aja.
Ini rekomendasinya ini ya, rekomendasinya. Jadi install import Google Update until the device. Coba kita rekomendasi aja. Jamnya kita sesuaikan. Sekarang pukul oke. Sekarang pukul 2 ya. Oke. Oke ya, next. Jadi tahapan-tahapan pekerjaannya di praktek nyatanya yaitu install komputer ya, install komputer, nanti menggunakan sistem operasi Linux ya, bisa Debian atau Ubuntu. Kemudian install lagi komputer satu lagi ya, menggunakan Windows ya, menggunakan Windows. Nanti kita arahkan saja Windows setelah diinstal, kita arahkan saja breakernya menggunakan virtual saja agar menghemat perangkat yang digunakan. Nanti kita arahkan seperti itu. Jadi nanti di sini kita arahkan menggunakan Windows ya. Tetapi nanti setelah Windows diinstal, kita suruh menginstalkan aplikasi virtual machine ya. Nanti bisa menggunakan VirtualBox atau yang lainnya. Nanti baru kita suruh install breakernya. Nah, untuk yang DNS servernya juga kita tetap gunakan, di nyatanya kita bisa gunakan komputer yang telah dirakit dari siswa tersebut. Nah, itu dipersiapkan. Kemudian sambil menginstal ya, sambil menginstal ini kita bisa merakit kabel. Kita bisa merakit kabel UTP-nya dulu, kemudian baru ke fiber optiknya. Intinya bisa fiber optik dulu atau UTP dulu. Nah, setelah UTP kabel fiber optik sudah bisa, baru kita coba koneksikan ya. Perangkat-perangkat yang kita install tadi, kita coba koneksikan ke router yang sudah disiapkan. Nah, di sini disarankan kerjakan dulu satu router ya, router satu dulu dikerjakan. Serasa konfigurasinya sudah terhubung semua di router satu, baru kita kerjakan router 2 dan hubungkan semua perangkat di router 2. Jikalau semua yang terhubung di bawah router 2 ini terhubung dan terkoneksi, baru kita lakukan nanti namanya bisa menggunakan static routing atau menggunakan metode yang lain ya, atau mungkin dinamis routing atau static routing ya, nanti kita gunakan. Nah, setelah ini terhubung, baru semuanya boleh diuji coba, masing-masing perangkat saling bisa terhubung ya, bisa mengakses. Di sisi router 1 bisa mengakses the server dan web servernya si router 2. Di sisi router 2 bisa mengakses pointnya yang ada di router 1 dan bisa mengakses internet nantinya. Nah, kita tes udah ini ya. Nah, kita setel dulu Windows-nya biar sedikit bagus ya. Kita desktopnya kita tampilkan. Oke. Kemudian kita ke kita ke sini. Komputer ya. Properties, kita coba masuk ke remote setting. Kita pilih yang ini ya. Agar laptop ini nanti juga bisa di remote ya. Nah, kemudian kita perlu di sini aplikasi Winbox ya.
aplikasi Winbox, kemudian aplikasi pendukung lainnya ya. Nah, caranya bagaimana agar dia Windows 7 ini bisa terhubung ke internet. Nah, di topologi tadi dia berada di sini. Kan ini dianya. Belum ada terhubung ke internet ya, belum ada terhubung ke internet. Nah, jadi caranya bagaimana terhubung ke internet? Nah, kita bisa menggunakan apa namanya? Atau memutuskan dulu koneksi yang ada di router satu ini ya. Kita delete dulu ya koneksi yang di sini. Kita coba langsung hubungkan ke sini karena kita mau mencoba mendownload ya. Kita mau coba mendownload paket-paket yang diperlukan ya. Nanti di nyatanya komputer yang sudah dirakit kemudian diinstal, nah nanti dia harus mendownload beberapa aplikasi. Nah ini dianya, kita buka ya. Oke, langsung terhubung internet ya. Karena komputer yang kita anggap laptop penguji ini mungkin kita pinjam dulu lah gitu ya. Atau mungkin yang komputer inilah ya, kita koneksikan langsung ke internet dulu tanpa melalui router ya. Oke, biar cepat untuk mendownload perangkat inbox-nya. Itu trik aja sih sebenarnya. Oke, kita coba ketikkan Google ya. Biar enak sih. Kita coba download. Yes. Kita download Chrome ya, Chrome. Chrome ya. Salah tulis. Chrome. Coba kita download Chrome. Situ. Tapi nanti pada saat pelaksanaan prakteknya mungkin disediakan Windows dan aplikasi pendukung ya. Oke. Kita install langsung ya. Jadi cukup mudah latihan-latihan di sini yang sudah kita share online nantinya ya, yang bisa diakses di mana saja ya. Nanti akun untuk loginnya saya berikan bagi siswa yang ingin praktek ya. Nah, kita tunggu. Kita cari satu lagi inbox. Kita harus download untuk kebutuhan kita ya. Oke, kita tunggu aja dulu, ini lagi memasang. Inbox download. Mau nggak? Bentar aja. Oke, bentar aja. Kita tunggu Chrome-nya sudah selesai ya. Oke, kita pakai Chrome aja. Oke. Tadi kita mau mendownload Winbox ya, Winbox. Jadi ini harus disiapkan atau bisa langsung minta nanti ke pengujinya ya. Karena ini kebutuhan kita untuk virtual, udah nggak apa-apa, kita download dulu. Kita cari Winbox 32 bit karena Windows kita ini 32 bit ya. Oke, Winbox sudah. Kita tambah lagi satu bit. Kita gunakan WinSCP aja. Oke. Ini nanti uji coba mengupload
website ya, ke server. Oke. Kita gunakan SCP aja. Mana download? Oke, kita download. Ini adalah aplikasi-aplikasi pendukung ya. Oke. Kita install aja langsung SCP-nya. Oke. Pilih yang ini. Oke. Kita download lagi, namanya Putih. Aplikasi untuk mengakses SSH ya dan lainnya. Oke, ini sudah selesai. Tutup saja. Tutup. Kita download Putih dulu. Kita download Putihnya yang 32 bit. Mana dia? Oke nih. Oke, Putihnya sudah. Kita tampilkan dulu, kita letakkan biar mudah. Kita pintu taskbar ya. Pintu taskbar. Oke. Berikutnya kita download namanya Swiper. Ada nggak ya? Swiper ini nanti digunakan pada saat uji coba breaker ya webnya. Kita gunakan, jadi di sini juga kita install. Mana yang 32 bit? Itu Windows, oke. Mana tombol download ini? Cari dulu. Cari di mana ya? Ntar kita cari dulu ya. Kita download servernya. Itu Windows Swiper desktop. Coba ini. Mana yang gratis nih? Ini ya. Oke ya. Sudah. Swipernya kita instalkan saja. Next. Nanti aja kita jalankan. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup fasilitas yang harus kita gunakan di sini ya. Di sini. Nah, kemudian breakernya. Oke, sudah. Ini laptopnya, ini router mikrotiknya ya. Oke, tutup dulu.
Nah, ini kita putus lagi kabelnya. Nah, kita kembalikan ke sini. Ya. Nah, nanti kita akan melakukan setting ya. Ini pada Ether 1 tadi. Oh, sorry. Di IP-nya 192.1.1.1.0 ya. /24 ya. Metodenya DHCP ya. Oke. Nah, kita kembalikan. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi router mikrotiknya ya. Karena di sini di breaker tadi sudah mendapatkan IP ya. Sekarang kita akan meremote mikrotik menggunakan si laptop penguji tadi ya. Nah, di sini kita akan coba menumpang daripada salah satu port sini. Ini kita putus dulu ya, CCTV ya. Oke. Nah, kita coba menumpang dulu untuk mengkonfigurasi. Kita lewat colokan atau port Ether 5. Oke, pinjam dulu. Oke, sekarang kita kembali ke laptop ya. Oke. Tekan. Kita tutup dulu. Kita buka ulang. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan meremote mikrotik. Kita gunakan Winbox. Sebelumnya mungkin kita matikan firewall dulu ya. Terkadang firewall mengganggu ya. Oke. Kita matikan dulu ya firewallnya Windows 7. Mati dulu. Oke. Kita jalankan Winbox-nya. Pilih MAC port-nya. Kita klik MAC address-nya. Klik 2 kali. Pilih connect. Oke. Kita perbesar ya. Oke. Passwordnya tadi 1 ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mikrotik ini ya. Sekarang kita akan mengkonfig mikrotik. Nah, di sini mengkonfigurasi mikrotik. Langkah pertama, tadi kita sudah reset. Sekarang kita berikan password sudah. Sekarang kita berikan identitas dulu. Dengan mengklik sistem, kemudian klik identity. Nah, ini kita akan beri namanya router 1. Oke, apply. Oke. Ya, jadi kalau ditarik seperti ini, kita lagi melakukan konfigurasi untuk di router 1. Oke, kita besarkan lagi ya. Op. Ya. Sekarang kita akan mencoba menghubungkan router 1 ke breaker. Karena breaker tadi sudah kita berikan IP. Jadi kita akan kita coba setting dulu, lihat dulu IP DHCP kliennya ini ya. Kita dapat 1.6. Kemudian kita tes DNS-nya ya. Kita checklist allow ya. Kemudian kita play dulu, kita oke. Lanjut dengan men-setting memberikan IP address ya. IP address ke VoIP di IP address tambah ya. Jadi di sini berada di Ether 3. Oke. Saya besarkan.
Jadi yang kita setting adalah Ether 3. 30 tadi ya, 30.1. Jadi Ether 3-nya yang di sini itu IP-nya 30.31/30. Oke. Ini sebagai contoh ya, apply. Kita berikan komen bahwa ini adalah ke breaker ya, breaker. Gunakan ETH3 gitu. Hanya informasi saja. Jadi ini ke breaker ya, ETH3. Nah sekarang kita siapkan lagi IP address untuk IP port-nya. Jadi 40 kita anggap saja ini saya juga 40 ya, 40.1 ya. Dia menggunakan /30. Oke. 30. Berarti ini adalah Ether 4. Nih ya, Ether 4. IP port. Apply. Kita berikan comment ke IP port lewat ETH4. Oke ya. Kemudian yang untuk CCTV itu tadi 50 ya. Tapi dia menggunakan 192. 192.168.1/24 ya untuk ETH 4. Ether 4. Ether berapa tadi? Oh, Ether 5, sorry. Ether 5. Kita komen ke CCTV. ETH 5. Oke. Nah, di Ether 1 tadi internet ya. Ether 3 ini ke breaker, Ether 4 ke IP port, Ether 5 ke CCTV. Tapi CCTV belum kita koneksikan, kita gunakan dulu untuk terhubung atau meremote router tadi. Ya, ini dia. Kita pinjam dulu. Setelah jadi baru kita pindahkan nanti kabelnya saja. Lepaskan kabelnya, pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita coba bantu ping ya. Nah, ini bantu ping. Kita coba ping ke IP POIP ya. 30 32. Nah, oke. Kita buka breakernya. Kita coba ping ke router, yaitu 30.31. Oke ya, terhubung ya. Coba kita tes apakah bisa internet berjalan di sini. Oke. Nah, jadi internet belum bisa terhubung ke breaker. Kenapa? Karena kita di router Mikrotik ini ya. Ini router Mikrotik ini belum disetting firewall NAT-nya. Jadi saya men-setting Mikrotik ini menggunakan basis GUI aja ya, pakai Winbox ya. Oke, kita atur, kita setting firewall NAT-nya. Jadi firewall NAT ini nanti yang akan mengizinkan di bawahnya bisa terkoneksi internet. Ini klik IP, firewall, kemudian tab NAT, tambahkan. Di sini kita ambil cara mudah aja,
di chainnya SRC NAT, langsung aja ke action, pilih masquerade. Ini manual ya. Oke, itu hanya keterangan. Nah, kita coba buka break point ini ya, kita tes dulu. Apakah sudah mau? Nah, berhasil. Artinya breaker ini juga sudah terinstall atau terkoneksi internet. Kita tinggal konfigurasi nantinya. Nah, breaker ini nanti diakses melalui basis GUI ya. Jadi men-setting breaker ini nanti melalui basis GUI. Nah, yang kita akses adalah IP breaker ini. IP breaker ini tadi 30.30.2. Oke. Nah, mengaksesnya menggunakan basis GUI, makanya kita perlu laptop atau komputer Windows ataupun Linux. Nah, ini adalah config dasar ya, config dasar. Jadi kita coba dulu mengakses point-nya, breaker-nya. Jadi dari sini ya. Jadi oke. Tapi laptop ini belum kita koneksikan internet ya. Ya, belum kita koneksikan internet. Ini belum kita koneksikan internet. Nanti dia terhubung dari sini. Oke. Kita tes dulu ya. 30 30 32. Ini pasti belum mau karena kita belum memberikan IP address di sini ya. Di sini. Oke. Jadi tadi kita terhubung dari Ether 5 ya, dari Ether 5. Jadi intinya kalau kita terhubung ke Ether 5 berarti nanti yang IP yang didapat ya, yang IP yang kita gunakan nanti adalah 50 ya, kita tes ya. Kita berikan IP sesuai dengan kita terhubung di sini ya. Tapi untuk yang ini kita tangguhkan dulu ya, biar nanti lebih paham. Karena apa? Karena tadi tujuan kita hanya untuk menyalakan router MikroTik dan memberikan IP ke breaker. Nah, nanti ini kita kembalikan ke sini di apa namanya? Kita akan melakukan konfigurasi lagi di router 2 ya. Nah, router 2 ini terhubung ke sini menggunakan WiFi ya. Nah, sekarang kita putus dulu di sini ya, di router 1 ya. Kita kembalikan dulu ya. Nanti kita putus dari router 1 dulu. Kita akan instalkan lagi di sini namanya Windows Server ya. Kita akan install Windows Server. Kita akan install Windows Server. Nah, jadi ini kita putus dulu ya. Delete, kita letakkan sini lagi. Nah, oke. Nah, untuk mengkonfigurasi MikroTik ini ya, nanti kita menggunakan basis TAG ataupun menggunakan GUI. Nah, sekarang kita coba menggunakan basis TAG. Nah, di sini tadi sudah kita bukan ya, IP address kita print. Oke. Nah, ini dia sudah terhubung ya, 1 2 3 4 ya. Kita ini ke CCTV, ini ke IP phone, ini ke breaker.
Nah, untuk IP phone ini nanti kita berikan IP-nya menggunakan DHCP. Ya. Kemudian untuk yang CCTV kita gunakan juga DHCP. Mari kita setting IP DHCP. Kita setting dulu yang Ether 4. Oke, Ether 4. Ether berapa deh? Ether 4 ya. IP phone. Oke, ini IP phone ya, Ether 4. Oke. Oke, sekarang kita setting lagi Ether 5 ya. Ether 5 walaupun belum kita sambungkan, tapi dia nanti kita siapkan ya, Ether 5. Oke. Nah, di sini Ether 2 belum kita berikan IP address ya, 20.20.20. Oke. IP address. Jadi kita tambahkan IP address menggunakan basis tag untuk Ether 2. IP address address 20 anggap saja ini saya 20.1. Jadi yang Ether 2 ini IP-nya 20.20.20.1/30. Ya, interface Ether 2. Oke, kita ke Ether 2, enter dulu. Kita enter, kita print, lihat hasilnya. Apakah sudah berhasil kita bikin? Oke, ini Ether 2 ya. Nah, ini Ether 2. Ether 2 nanti kita lupa memberi komen ya. Nah, Ether 2. Kemudian semua IP sudah kita tanamkan pada masing-masing port di sini. Ya, sudah kita tanamkan masing-masingnya. Nah, nanti kita akan coba menginstal Windows Server ya, Windows Server. Kemudian mengkonfig router 2. Oke. Kita hubungkan dulu ini ke sini ya. Oke. Untuk saat ini kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu melakukan konfigurasi tambahan dan melakukan instalasi tambahan, yaitu pada Windows Server. Kemudian pada router, hotspot, dan pengujian. Cukup di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.